Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Belajar Bersama Mutiara. Ayo kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 6 SD bab 4. Judul bab kali ini adalah Jeda untuk Iklim. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenal krisis iklim dan efek rumah kaca. Bagi kamu yang belum menonton video sebelumnya, nanti linknya ada di deskripsi, jangan lupa dipelajari dahulu. Menyimak, judul bacaan yang akan kita simak kali ini adalah Anak-anak muda Indonesia ikuti seruan aksi iklim Greta Thunberg. Anak-anak muda di 12 kota Indonesia akan mengikuti seruan aksi iklim dari aktivis lingkungan muda Greta Thunberg asal Swedia dengan turun ke jalan dalam kegiatan bertajuk Jeda untuk Iklim guna mendukung Global Climate Strike pada 20 September 2019. Jika dibandingkan dengan aksi di New York, mungkin tidak akan sebanyak itu. Namun setidaknya sudah ada anak-anak muda dari 12 kota dan masih akan bertambah yang menyatakan bergabung turun ke jalan, kata salah satu penggagas aksi Jeda untuk Iklim, Alexandra Karin di Jakarta, Rabu. Di Jakarta, 1.000 lebih pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa yang mengambil cuti kerja sudah mendaftar secara daring di situs Global Climate Strike untuk mengikuti aksi iklim dengan berjalan dari Masjid Cud Mutia menuju Balai Kota DKI Jakarta, lalu bergerak ke titik akhir Taman Aspirasi. Lewat aksi iklim yang akan 100% menggunakan energi bersih itu, menurut Karin, anak-anak muda akan menyampaikan pesan kepada pemerintah agar menghentikan cara-cara biasa atau business as usual dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Mengingat menurut perhitungan para ilmuwan, 11 tahun ke depan bumi sudah akan mencapai climate tipping point, titik krisis iklim. Kita akan coba untuk diskusi dengan Gubernur Anies Baswedan. Ingin tahu komitmen beliau seperti apa, ujar Karin, pengajar di Sekolah Seni Iridio Indonesia. Seharusnya menurut Karin, pemimpin daerah ikut ambil bagian dalam deklarasi darurat iklim, serta membuat kebijakan yang lebih ambisius guna mengurangi emisi gas rumah kaca pemicu perubahan iklim. Mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Climate Rangers Jakarta, Novita Indri, berharap akan banyak yang ikut dalam aksi iklim yang digelar 3 hari menjelang sidang umum PBB untuk perubahan iklim di New York tersebut. Semakin banyak massa yang datang akan semakin bagus, ujar dia. Dalam setahun terakhir, menurut dia sudah ada upaya untuk mengangkat isu energi bersih guna mengendalikan perubahan iklim. Namun ternyata, kesenjangan informasi mengenai perubahan iklim dalam masyarakat masih tinggi. Oleh karena itu, komunitas peduli lingkungan berusaha mendorong pemerintah mengencarkan sosialisasi mengenai perubahan iklim dan dampaknya. Para aktivis menyiapkan berbagai kegiatan untuk aksi iklim di Taman Aspirasi, mulai dari menyediakan panggung ekspresi, mendatangkan para influencer, sampai menghadirkan para santri dari berbagai daerah. Kegiatan serupa akan dilakukan di Aceh, Medan, Bengkulu, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Palangkaraya, Kupang, Makassar, Palu, dan Palembang. Greta Thunberg, aktivitas lingkungan berusia 16 tahun, menginisiasi penyelenggaraan Global Climate Strike pada 20 sampai 27 September 2019. Menurut catatan 350 orang, aksi iklim itu akan dilakukan 137 negara dan meliputi total 4.500 kegiatan. Di kawasan Asia Pasifik, jumlah peserta yang mendaftar paling banyak di Indonesia dan Filipina. Aksi iklim global di Filipina juga akan diikuti sekitar 200 perusahaan, termasuk bank yang akan menutup operasi setengah hari untuk mendukung kegiatan tersebut. Di Indonesia, kita ingin ajak pebisnis untuk ikut juga mendukung Global Climate Strike, kata Tamara, pegiat lingkungan dari 350 orang. Kosakata baru kita ada aksi, jeda, emisi, iklim, penggagas, kesenjangan, aktivis, daring, dan komitmen. Untuk mengetahui arti dari kosakata baru ini, silahkan kamu buka kamusmu dan masukkan ke dalam kartu kamus. Selain kata-kata sulit, mungkin ada istilah yang belum kalian pahami. Istilah bisa dibentuk dari padanan beberapa kata. Arti istilah bisa merupakan arti dari tiap kata pembentuknya, atau maknanya bisa sama sekali berbeda.
Bisakah kalian menebak arti dari istilah berikut? Coba kalian berlatih menuliskan arti kata-kata ini sebelum membahasnya bersama-sama di kelas. Di sini ada beberapa istilah. Pertama, aksi iklim. Aksi iklim adalah aksi untuk mengatasi krisis iklim. Lalu ada aktivis lingkungan, orang atau organisasi penggerak di bidang lingkungan. Lalu ada jeda untuk iklim sesuai dengan judul bab kita. Aksi untuk mogok sekolah atau kerja untuk berdemonstrasi menuntut penanganan krisis iklim. Turun ke jalan artinya berdemonstrasi dengan melakukan protes di jalanan. Energi bersih itu energi dari sumber terbarukan. Gas rumah kaca adalah gas dalam atmosfer yang menyebabkan panas terdiri dari CO2, metana, dan klorofluorokarbon. Titik krisis iklim yaitu titik ketika perubahan pada iklim tidak bisa dihentikan atau diputar balik. Untuk lebih memahami arti dari kosakata yang baru kalian pelajari, pilihlah 3 kata atau istilah yang paling kalian sukai dari daftar di atas dan buatlah kalimat dengan kata-kata tersebut. Contoh, kita akan menggunakan turun ke jalan. Para pelajar di seluruh dunia tergerak untuk turun ke jalan demi menyerukan para pemimpin dunia untuk bertindak sesuai saran para ilmuwan. Kita akan menggunakan energi bersih sebagai contoh. Pemerintah seharusnya mengusahakan tersedianya energi bersih yang terjangkau untuk semua orang. Lalu kita akan menggunakan titik krisis iklim. Mencairnya es di kutub utara adalah salah satu contoh titik krisis iklim yang seharusnya membuat kita khawatir dan bertindak lebih bijaksana dalam menggunakan energi. Nah, misalnya kamu punya kalimat lain yang ada istilah-istilah tersebut, silakan kamu gunakan dan pilih istilah yang kamu sukai. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa nama aksi yang akan dilakukan anak-anak muda di Indonesia pada 20 September 2019? Aksi yang akan dilakukan pada 20 September 2019 adalah jeda untuk iklim. Nomor 2. Siapa yang memelopori aksi tersebut? Nah, pelopor aksi tersebut adalah Alexandra Karin. Nomor 3, pesan apa yang disampaikan Alexandra Karin kepada pemerintah? Alexandra Karin ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah agar tidak lagi menggunakan cara-cara biasa untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Nomor 4, berapa negara yang menyatakan bergabung dalam aksi iklim global? Ada 137 negara yang bergabung dalam aksi iklim global. Nomor 5, setujukah kalian dengan aksi jeda untuk iklim ini? Tuliskan tanggapanmu beserta alasannya. Tentu sangat setuju dengan adanya aksi jeda untuk iklim di Indonesia. Sudah saatnya anak-anak muda turun ke jalan kalau pemerintah dirasa tidak mampu melakukan hal yang benar untuk mengatasi krisis iklim yang mengancam pada masa depan. Sudah saatnya isu tentang iklim ini menjadi perbincangan dan diskusi di ruang-ruang kelas kita untuk menumbuhkan kesadaran anak Indonesia untuk menjaga satu-satunya planet yang kita punya. Dengan menuliskan tanggapan, kalian berlatih menyampaikan pendapat terhadap informasi dari teks berita. Bahas bahasa kali ini adalah sinonim dan antonim. Sinonim atau padanan kata adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sedangkan antonim atau lawan kata adalah suatu kata yang mempunyai makna berlawanan dengan kata lain. Saatnya latihan, tuliskan sinonim dan antonim dari kosakata di bab ini. Gunakan kata-kata yang tersedia. Satu kata bisa jadi memiliki lebih dari satu sinonim atau antonim. Sinonimnya adalah online, antonimnya adalah luring. Pelopor, sinonimnya adalah inisiator atau bisa jadi pemimpin, antonimnya adalah pengikut. Global artinya sedunia, antonimnya adalah lokal. Emisi mempunyai sinonim pancaran. Kesenjangan, sinonimnya adalah perbedaan, antonimnya pemerataan. Efisiensi, sinonimnya tepat guna atau kesangkilan, antonimnya adalah pemborosan. Ekstrim, sinonimnya terlalu, antonim rata-rata atau normal. Mendukung, sinonimnya adalah menyokong, antonim menentang. Membaca dan memahami infografik. Perhatikan infografik tentang industri pakaian ini dan bacalah teks yang menyertainya. Sebelumnya, infografik itu adalah berita atau data yang dikemas dengan tampilan visual yang menarik. Ini ada infografik judulnya kontroversi di balik industri fast fashion. Sosial, 34% pekerja ada di Asia. Lebih 50% pekerja dibayar di bawah upah minimum. Pekerja di bawah umur dan ada rata-rata 5,6 cedera per 100 pekerja setiap tahun.
Pada bidang ekonomi, sekitar 500 US dollar miliar per tahun potensi rugi dari pakaian yang jarang dipakai dan tidak terdaur ulang. Pada lingkungan, hasilkan microfiber sama dengan 50 miliar plastik per tahun. Satu kaos katon habiskan 2.700 liter air, sama dengan air minum satu orang selama 2,5 tahun. Akan emisi 1.715 juta ton CO2 per tahun. Nah, bagaimana solusinya? Pilih pakaian berbahan katun organik, hindari beli pakaian poliester dan nilon. Kurangi membeli pakaian baru, perbanyak sewa dan pinjam pakaian. Daur ulang pakaian yang tak terpakai. Pernahkah kamu mendengar tentang fast fashion? Fast dalam bahasa Inggris artinya cepat, sementara fashion adalah pendanaan dari kata fashion atau mode. Fast fashion adalah pakaian yang diproduksi dalam siklus yang cepat dan masif oleh industri pakaian demi tren terbaru di masyarakat. Biasanya pakaian ini harganya murah dan kualitasnya tidak begitu bagus. Industri fashion siap pakai ini melibatkan banyak buruh di pabrik garmen. Sebanyak 34% pekerja di wilayah Asia, sebagian besar di antaranya tidak mendapatkan upah yang layak. Selain itu, beberapa pengusaha mempekerjakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Selain kontroversi di sektor sosial, industri fashion ini juga mempunyai dampak buruk pada lingkungan. Proses pembuatan pakaian membutuhkan banyak sekali air. Misalnya, untuk memproduksi satu potong kaos katun, dibutuhkan 2.700 liter air yang setara dengan air minum satu orang selama 2,5 tahun. Proses produksi baju juga menghasilkan emisi yang besar dan menghasilkan limbah plastik dalam bentuk microfiber. Untuk mengurangi dampak buruk dari fashion siap pakai, kita bisa berkontribusi dengan memilih pakaian dari bahan katun organik, mengurangi membeli baju baru, dan mendaur ulang pakaian yang sudah tidak terpakai. Saatnya kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan fast fashion? Fashion adalah pakaian yang diproduksi dalam siklus yang cepat dan masif oleh industri pakaian demi tren terbaru di masyarakat. Nomor 2, sebutkan dampak sosial dari industri fast fashion. Dampak sosialnya, sebagian besar dari buruh yang bekerja tidak mendapatkan upah yang layak. Selain itu, beberapa pengusaha mempekerjakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Nomor 3, apa dampak lingkungan dari industri ini? Proses pembuatan pakaian membutuhkan banyak sekali air, dan proses produksi baju juga menghasilkan emisi yang besar dan menghasilkan limbah plastik dalam bentuk microfiber. Nomor 4, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak buruk industri fashion siap pakai ini? Di antaranya kita bisa berkontribusi dengan memilih pakaian dari bahan katun organik, mengurangi membeli baju baru, dan mendaur ulang pakaian yang sudah tidak terpakai. Lanjut bahas bahasa. Infografik adalah representasi visual informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis. Grafik ini memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas. Saat ini, infografik ada di segala bentuk media, mulai dari hasil cetakan biasa dan ilmiah hingga papan dan rambu jalan. Infografik mengilustrasikan informasi yang memiliki sedikit teks dan berperan sebagai ringkasan visual untuk konsep sehari-hari. Nah, di sini ada perbedaan antara slow fashion versus fast fashion. Banyak perbedaan di antaranya, mulai dari kualitas, metode pembuatan, isu lingkungan, skala industri, volume produksi, isu pekerja, dan material yang digunakan. Infografik tersebut menjelaskan perbedaan antara fast fashion dan slow fashion. Presentasikan informasi yang ada dalam infografik tersebut di depan kelas. Untuk persiapan, kalian bisa menuliskan rencana presentasimu di buku tulis. Kalian bisa menggunakan bantuan kalimat-kalimat di bawah ini atau menggunakan kalimatmu sendiri. Perbedaan antara slow fashion dan fast fashion. Fast fashion adalah industri pakaian yang memproduksi pakaian dengan cepat setiap 2 minggu sekali. Sementara lawannya, slow fashion adalah industri pakaian yang lebih menekankan kualitas pakaian dan lebih ramah lingkungan. Ada beberapa perbedaan mendasar dari kedua industri pakaian ini. Dari segi kualitas, fast fashion cenderung berkualitas rendah, sementara slow fashion kualitasnya lebih bagus, lebih mahal, dan lebih tahan lama. Metode pembuatan dari slow fashion seringkali masih tradisional. Kebalikannya, metode pembuatan fast fashion menggunakan mesin modern. Dilihat dari skala industrinya, fast fashion adalah industri yang besar dengan volume produksi yang tinggi.
Berbeda dengan slow fashion yang merupakan industri kecil dengan volume produksi yang rendah. Perbedaan antara dua industri ini juga terlihat pada besarnya dampak pada lingkungan. Industri slow fashion lebih ramah lingkungan daripada industri fast fashion. Saya lebih mendukung industri slow fashion karena tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dari latihan ini kalian bisa menuliskan pemahaman tentang infografik dan mempresentasikan hasilnya dengan runut dilengkapi contoh-contoh yang mendukung. Saatnya menulis. Apakah kalian pernah melihat poster? Poster adalah informasi berupa teks dan gambar yang biasanya ditempel di dinding atau papan informasi. Tujuan poster adalah memberi informasi dan atau mengajak orang untuk melakukan aktivitas tertentu. Pada bab ini kita banyak membahas masalah lingkungan dengan penjelasan ilmiah dan aksi-aksi yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Kita bisa berkontribusi pada bumi dengan melakukan aksi-aksi kecil kita sendiri. Misalnya dengan menghemat penggunaan energi, mengolah sampah dapur, memilih menggunakan tas dan kemasan ramah lingkungan, dan mendukung slow fashion dengan tidak bergonta-ganti mode dan menghasilkan sampah tekstil. Aksi pribadi sudah cukup bagus, namun akan lebih baik kalau kita bisa mengajak orang lain untuk mengikuti aksi kita. Buatlah satu poster dengan tema lingkungan yang tujuannya mengajak orang lain untuk mendukung aksi yang kita lakukan untuk menyelamatkan bumi. Kalian dapat membuat poster dengan teman. Buatlah poster dengan gambar atau lukisan dan kata-kata yang menarik. Ingat, kata-kata dan kalimat dalam poster dan brosur sebaiknya singkat dan jelas. Nah, ini adalah salah satu contoh poster, yaitu Jadilah Sahabat Bumi. Kemudian ada gambar buminya. Ini adalah beberapa contoh aksi yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi ini serta menjaga iklim bumi ini. Planet yang kita tempati ini hanya satu dan disinilah kita berpijak. Maka sudah sebaiknya kita menjaga bumi ini. Selesai sudah pembahasan kita tentang jeda untuk iklim ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.